Penjaya kini hadir untuk Anda untuk hasil 12 zodiak ya. Ramalan yang akan saya ramalkan mengenai tentang orang yang berzodiak Pisces ya. Untuk edisi di bulan Oktober, bentuk gambaran perjalanan hidup akan dilalui dengan sisi halangan dan hambatan ya. Jadi kita akan melihat zodiak Pisces itu seperti apa ya. Seperti karakteristik, seperti karakter yang akan dihadapi zodiak Pisces itu semua dengan simbolnya ya. Pisces itu adalah orang yang cukup suka memberikan sebuah teka-teki dalam perjalanan hidupnya ya. Suka main rahasiaan dan kurang adanya sebuah keterbukaan. Bagaimana dengan sifatnya seperti itu? Apakah tertutup atau terbuka? Dengan sesuai pengalaman dan pembelajaran hidup yang selama ini yang dia jalankan sampai saat ini ya. Hoki rezeki dan dewa penolong biasanya sangat memuncak dan sangat bisa memberikan sebuah energi yang cukup baik. Semua tergantung dari cara pola berpikir, bagaimana akan disikapi dan akan dijalankannya. Oke, untuk orang zodiak Pisces biasanya suka berteman, suka berkawan, dan pergaulan sosial cukup tinggi ya. Nah, coba di sini kita akan melihat dengan sisi halangan dan hambatan, gambaran perjalanan hidup yang akan dilalui seperti apa. Kita akan mulai mengambil kartu pertama. Untuk kamu orang yang berzodiak Pisces, ya, kita akan melihat kepribadian yang akan kamu jalankan dalam hal positif dan negatif di bulan Oktober. Pertama di sini dipengaruhi oleh kartu Panacea, ya. Ini adalah sisi positif dan ini adalah sisi negatif Orenda, ya. Pertama kita akan membahas dulu untuk sisi kepribadian kamu yang cukup positif di bulan Oktober, ya. Pertama di sini adalah ada sebuah solusi, ada sebuah pertimbangan ataupun sebuah jalan resolusi yang akan dihadapkan, menemukan setiap jawaban ataupun jalan dalam setiap permasalahan ya. Nah, ketika sebuah situasi, orang atau hal yang akan muncul, itu pasti akan terus mengikuti kamu ya, dan akan menahan kamu pada saat yang sama. Mungkin juga ada sebuah keberkahan dalam sebuah kesempatan untuk memecahkan berbagai solusi dalam berbagai pokok permasalahan ya. Jadi di sini kelahiran sebuah kembali situasi kondisi yang baru. Jadi ini adalah sebuah peristiwa yang menggambarkan bahwa ada sesuatu yang bisa memberikan sebuah keadaan yang cukup memberikan sebuah perubahan yang baik ya. Kita harus bisa banyak mempertimbangkan sesuatu yang mungkin membuat kita tuh takut ya akan sebuah perubahan. Tapi itu semuanya tuh akan kita ketakutan berubah menjadi sebuah perubahan yang cukup bisa kita lalui ya. Nah, jadi sebuah kekuatan dalam diri jiwa kamu di sini adalah bangkitlah ya. Jangan ada sebuah banyak permusuhan ataupun sebuah hal-hal kecil yang merusak hubungan ataupun sebuah hal-hal yang membuat situasi jadi memanas ya. Nah, jadi hormatilah dan hargailah setiap momen kebersamaan dalam setiap rencana tujuan yang akan dijalankan dan akan diberikan sebuah pokok permasalahan yang baik ya. Biarkan hidup kamu lebih banyak bertumbuh, lebih banyak mendapatkan sebuah perubahan yang besar, dan sudah saatnya kamu melepaskan sebuah ketakutan dan menjelajahi petualangan ke masa depan untuk di bulan Oktober ya. Nah, lalu bagaimana dengan untuk kamu orang yang punya sikap negatif? Pertama di sini adalah kartu dengan Orenda. Pengaruh sifat kamu yang negatif untuk dijalankan di bulan Oktober. Kamu tidak menghormati kekuatan energi yang tersimpan di dalam jiwa kamu. Kamu tidak menghargai setiap kreatif ide-ide pokok pemikiran dalam diri kamu. Ya, jadi di sini ketika kartu Orenda muncul, kamu yang saya lihat adalah kamu kurang berkorban, kamu kurang bisa melangkah ke bagian ekspresi gambaran untuk mengembangkan kreativitas kamu. Kamu tidak ada sebuah perwujudan dalam pola berpikir kamu yang bijaksana, ya. Sehingga kamu ditarik supaya kamu lebih banyak dituntut untuk lebih banyak meningkatkan, mengubah, memberikan sebuah perubahan dalam hidup kamu. Kamu dituntut untuk supaya lebih nyaman, tetapi kamu tidak bisa. Dan itu adalah kepribadian yang cukup negatif ya. Sehingga kamu tidak bisa menghargai dan menghormati setiap lingkungan di sekitar kamu ataupun sesuatu perubahan yang terjadi di dalam hidup kamu. Nah, jadi itulah dari sifat kepribadian
pribadi positif dan pribadi negatif. Coba kita akan melihat apa saja yang akan kamu hadapi di bulan Oktober ini. Pertama, ada kartu Despair. Yang kedua, Fourth Person. Yang ketiga adalah Great Fortune. Ya, yang akan kamu hadapi adalah mengenai tentang sebuah putus asa. Ya, mengenai tentang kekecewaan berat yang kamu hadapi di bulan Oktober. Yang akan kamu hadapi, ya, baik buruknya ini adalah kartu yang cukup menantang. Ya, karena kenapa? Ini yang salah adalah bisa berduka, bisa menangis, dan juga menjadi sebuah pemikiran yang cukup stres berat. Ya, stres yang bisa menyebabkan sebuah kelelahan dalam emosional. Ya, jadi ada sesuatu yang mungkin bisa dibawa dalam sebuah penyakit, jatuh sakit, demam, ataupun migrain. Ya, nah jadi di sini kartu putus asa yang kalau yang saya lihat di sini intinya adalah kartu yang cukup menantang dalam sebuah proses pemikiran, permasalahan dibuat dalam sebuah stres berat yang cukup menyebabkan sebuah kelelahan dalam sebuah emosional, ya. Karena kenapa? Di sini kalau yang salah adalah sebuah keinginan, sebuah kebahagiaan diharapkan supaya kamu lebih banyak berharap pada diri sendiri, ya. Keputusasaan semua ini adalah kesulitan dan rintangan, ya. Jadi apapun yang akan kamu capai, yang akan kamu hadapi nantinya, itu semuanya akan mendapatkan sebuah keberkahan yang baik, ya. Nah, cuman di sini mungkin pada selama ini kamu selalu dihadapi sebuah banyak cobaan, masalah yang bertubi-tubi yang selalu dihinggapi, sehingga zodiak Pisces susah untuk bisa lebih banyak berpikir fokus, ya. Ketika ingin berpikir fokus, kamu selalu mendapatkan sebuah rasa stres, ya, depresi yang berat, ya. Nah, tapi di sini di satu sisi ada juga di sini dibarengi dengan yang namanya false person. Ya, kamu harus bisa banyak berhati-hati terhadap pihak orang ketiga. Orang palsu dengan tindakan yang cukup mencurigakan dan tindakan yang cukup merugikan, ya. Nah, jadi di sini menyembuhkan sebuah ekspresi aslinya, kekuatan yang cukup bisa mengubah sesuatu kekuatan yang cukup sebuah keuntungan, ya, mungkin dari sebuah kebohongan, pembohong, bahaya, dan sebuah tipu daya, ya. Pengkhianatan mungkin di sini bisa kamu lihat, ya, akan menunjukkan sebuah kejujuran, akan menunjukkan sebuah kebenaran di balik itu semua, ya. Jadi disarankan supaya kamu lebih banyak memotivasi mencapai sebuah target dan tidak bekerja pada lawan kamu di belakang yang membutuhkan sebuah adegan, belakang panggung, ataupun ketidakjujuran dalam sebuah penipuan. Jika kamu sudah tahu, kamu jangan melakukan kata kerjasama dengan mereka. Karena ini adalah sebuah peringatan bahwa kamu harus bisa menghindari namanya dengan bahaya, nasib buruk, dan sebuah pengkhianatan, ataupun sebuah kehilangan materi dan harta, ya. Nah, jadi di sini, ini kalau yang saya lihat, mengenai tentang sebuah great fortune, ini juga mengenai tentang sebuah kekayaan, sebuah keberuntungan yang cukup besar yang bisa kamu hadapi. Jadi untuk kamu zodiak Pisces, sebenarnya ini adalah kartu yang cukup memungkinkan, kartu yang positif dan kartu yang cukup kuat. Jadi di bulan Oktober untuk kamu zodiak Pisces, keinginan bisa menjadi sebuah kenyataan. Ya, jadi keuntungan, keberuntungan yang luar biasa, sebuah kemenangan, kekayaan, dan kebahagiaan. Nah, jadi yang saya lihat di sini adalah sebuah bentuk peluang baru dalam masalah pekerjaan, ataupun karir, ataupun kepuasan kamu yang akan kamu capai. Mungkin dalam berjualan, mungkin dalam berusaha, berbisnis, ataupun pekerjaan, usaha karir, ya. Jadi di sini disarankan bahwa kamu memiliki sebuah penilaian, peningkatan dalam perspektif yang cukup baik, dan peningkatan dalam masalah hubungan yang baik dan lancar, ya. Nah, jadi ini adalah sebuah pokok sesuatu yang bakal terjadi dalam hidup kamu, karena itu semuanya akan didatangkan sebuah hikmat keberkahan dalam apa yang akan kamu capai selama ini. Untuk mendapatkan segala sisi hal yang positif, yang cukup kuat dan cukup memungkinkan, sebuah kenyataan bisa menjadi sebuah harapan yang cukup menjanjikan. Tentunya pasti ada sesuatu yang harus kamu lalui dari segi halangan dan segi hambatan di bulan Oktober. Nah, kita akan melihat dari sisi segi halangan, ya, untuk kamu zodiak Pisces, ya. Zodiak Pisces ini bentuk halangan dipengaruhi oleh batu jade dan bloodstone, ya. Nah, kartu jade ini
mengenai tentang sebuah hambatan, beban masa lalu, ya, dan sebuah pembentukan cakra, ya. Karena kenapa di sini adalah halangannya adalah jika kamu masih belum bisa menjaga diri kamu secara seutuhnya, maka keseimbangan itulah yang terutama, yang diprioritaskan, yang dibutuhkan dalam hidup kamu, ya. Nah, jadi beban masa lalu banyak memakan waktu ya untuk bisa membebaskan segala sesuatu dari sisi energi negatif ya. Nah, jadi untuk menjadi suatu energi yang positif, kamu bisa mulai membuat kembali sebuah perubahan yang cukup baik. Kamu harus bisa lebih banyak mencoba untuk melindungi energi-energi kamu yang positif dari energi orang-orang yang negatif. Orang yang beracun, orang yang berusaha untuk memikirkan hal-hal yang positif untuk mencelakai kamu. Nah, jadi kamu harus bisa lebih banyak memberikan sebuah energi yang cukup baik, energi yang cukup bagus, dan dalam berfokus apa yang bisa kamu capai ke depannya nantinya. Karena segala sesuatunya itu sebenarnya kelihatan sangat tidak baik, tapi mau tidak mau juga kamu harus bisa mencapai itu semua dengan ketulusan hati kamu. Terus yang kedua, ini Bloodstone ya, mengenai tentang yang namanya sebuah keberuntungan. Apa yang menjadi sebuah halangan supaya kamu tuh tidak bisa mendapatkan sebuah apa yang bisa kamu capai? Pertama adalah kebaikan, keberuntungan, dan persahabatan. Nah, itulah yang membuat kamu tuh sampai saat ini kamu susah untuk bisa menarik uang, meningkatkan keuangan kamu, dan kamu kurang bisa fokus pada pendirian dan pemikiran kamu yang positif. Dan kamu kurang bisa memvisualisasikan diri kamu seapa adanya. Beberapa perubahan yang besar itu akan datang kepada kamu, tetapi kamu belum apa-apa aja kamu sudah takut untuk melakukan sebuah banyak perubahan yang positif, sehingga keberuntungan yang besar pun akan sangat susah untuk dicapai ya. Nah, jadi yang menjadi sebuah halangan inilah kartu Jade dan Bloodstone. Itulah membuat supaya kamu tuh tidak bisa terbebas ataupun menjauhi dari beban masa lalu, dan kamu selalu mendekati orang-orang yang beracun, orang-orang yang penuh dengan iri hati, kedengkian, dan rasa cemburu yang cukup besar ya. Lalu bagaimana dengan bentuk sebuah hambatan? Hambatan di sini dipengaruhi oleh batu peridot, selenite ya. Nah, batu peridot ya, ini mengenai tentang sebuah pembelajaran hidup kamu ya. Jadi hambatan ini mengenai tentang sebuah welas asih, bentuk perhatian dan pengertian, cinta kasih dalam membantu memelihara dan mengajar pembelajaran orang lain ataupun terhadap diri kamu sendiri ya. Sebenarnya kata-kata kamu tuh sangat kuat ya, memiliki kemampuan untuk bisa lebih banyak terhubung dengan sebuah kata kerjasama, hubungan yang cukup baik ya. Nah, cuma di sini kalau yang saya lihat kamu tidak memiliki sebuah energi yang positif. Jadi hidup kamu, tujuan hidup kamu itu di sini adalah tidak memberikan saling pengertian, saling pengajaran dan pembelajaran hidup kamu. Sehingga hidup kamu tuh hanya biasa-biasa saja dalam menarik energi positif. Lalu bagaimana dengan kartu selenite? Bentuk hambatan ya yang akan kamu capai di sini ini lebih banyak mendapatkan sebuah energi yang negatif. Karena kenapa? Mengalami tentang sebuah bentuknya jalan resolusi kedamaian ya. Selenite ini mengenai tentang sebuah jalan hidup, jalan untuk mencapai titik hasil maksimal yang lebih memuaskan diri ya. Jadi di sini hambatannya itu adalah kamu tidak mencoba untuk menenangkan pikiran kamu juga tidak meningkatkan kesadaran kamu secara seutuhnya, dan kamu kurang menciptakan sebuah kedamaian dalam hidup kamu. Ruang yang aman, yang tenang, yang damai dengan lingkungan sekitar kamu dan di lingkungan diri kamu sendiri, orang lain, kurang bisa menjernihkan pikiran dari segala bentuk tekanan eksternal, dan kamu juga kurang bisa mendapatkan sebuah santai, zona kenyamanan yang baik. Dan sehingga apa yang kamu lakukan tidak secara waktu, meluangkan waktu secara sadar, membuat pikiran kamu itu lebih baik. Kamu kurang fokus pada diri kamu sendiri, kamu kurang tegas, dan kamu kurang bisa mendapatkan sebuah ketenangan sampai saat ini ya. Sehingga kamu kurang bisa menarik energi cahaya positif. Kamu kurang bisa melihat, merasakan segala sesuatu hal yang positif, malah kamu merasakan hal-hal yang negatif. Jadi kedamaian dan kejernihan pikiran kamu tidak dapat merasakan dan melihat sesuatu dengan situasi kondisi yang jelas ya. Nah, jadi ini adalah bentuk hambatan. Jadi kamu harus bisa lebih banyak merubah diri,
memperbaiki diri secara seutuhnya dalam baik segala halangan dan hambatan yang harus kamu capai di bulan Oktober ini. Barulah kamu bisa mendapatkan apa yang menjadi tujuan kamu. Nah, itulah sisi segi halangan dan hambatan ya. Jadi kamu udah cukup tahu dan cukup dimengerti apa saja yang harus kamu berikan supaya hidup kamu bisa lebih bagus dan lebih terarah ya. Nah, kita akan melihat apa saja yang harus kamu perbaiki di bulan Oktober sehingga kamu bisa mendapatkan segala sisi hal yang baik dan positif. Pertama ada outer core, yang kedua ada mountain, yang ketiga ada south ya. Nah, di sini kita akan melihat outer core mengenai tentang sebuah bentuk kekuasaan, mengenai tentang sebuah bentuk menguasai sesuatu ya. Jadi di sini mengenai tentang sebuah sifat ya, amarah dan sebuah dendam ya. Dendam, amarah, kekecewaan yang cukup lama harus bisa dilepaskan ya dan dijauhi. Memang sih ada energi yang cukup berat ya, sesuatu yang menyakiti kita, tapi jika kita menahan terlalu lama maka itu akan menyakiti secara sadar, secara tidak sadar akan melukai kita hari demi hari ya, waktu demi waktu ya. Nah, jadi biarkanlah sebuah amarah kamu mengalir daripada kamu menyimpan untuk sebuah pelepasan yang meledak-ledak ya. Jadi reformasi perubahan hidup kamu itu perlu. Jadi kekuatan terbesar dan tersembunyi dalam bentuk pandangan kamu. Kamu harus bisa memiliki sebuah kekuatan dalam membuat atau menghancurkan sesuatu. Ya, maksudnya di sini adalah sebuah amarah bisa menciptakan sebuah ambisi yang baik. Sebuah kekecewaan bisa membangkit kembali untuk bisa memulai hidup kamu yang baru. Ya, jadi apapun yang harus kamu capai, apapun yang harus kamu dapat, itulah nanti akan bisa memberikan sebuah energi yang positif, energi yang baik dalam sebuah emosi api yang cukup berkobar. Nah, itu juga yang kedua, ini mengenai tentang yang namanya mountain. Ya, sebuah bentuk kejelasan arah tujuan hidup kamu yang jelas. Ya, nah sebuah mountain, sebuah clarity. Nah, di sini mengenai tentang sebuah keuntungan. Kamu bisa melihat sesuatu dengan penilaian perspektif yang cukup tinggi, ya. Kamu bisa melihat dengan jelas sesuatu apa yang harus kamu lihat dan sesuatu yang bisa kamu capai dengan benar dan jelas, ya. Sesuatu jalan bisa kamu ambil, bisa kamu rasakan dengan bentuk gambaran besarnya. Nah, jadi kata kekuatannya itu dalam diri kamu itu mengatakan bahwa kamu harus bisa berjauh sejauh mungkin, ya, dari arus yang orang yang selalu mencari sebuah keheningan ataupun pergi ke tempat yang lebih tinggi di mana kamu hanya bisa mendapatkan segala bidang aspek dalam penilaian perspektif yang cukup tinggi ya. Jadi ibaratnya adalah kamu harus bisa melihat dari sudut pandang yang lebih tinggi, kamu harus bisa meluangkan waktu ya, banyak pendapat atau tekanan mencoba untuk mendapatkan sesuatu dari sebuah bentuk kesederhanaan dan kejelasan. Jadi harus kamu lakukan secara lebih teratur, ya. Nah, itu juga di sini yang terakhir, ini mengenai tentang yang namanya adventure, south, ya. South adalah untuk sebuah petualangan. Yang mana ini di sini mengenai tentang sebuah resiko. Jadi pengambilan keputusan, kamu harus bisa memperbaiki pengambil keputusan kamu dalam cara memilih sebuah bentuk pemilihan ya. Ambillah resiko tetapi yang sudah dibina, yang sudah dididik, yang sudah direncanakan secara matang dan dewasa ya. Lakukanlah dan lihatlah sesuatu ya yang belum pernah kamu lakukan. Sesuatu yang akan menghadapi sesuatu yang baru itu akan membantu kamu menjernihkan pikiran kamu dan memberikan sesuatu harapan yang baik dalam jiwa kamu ya. Perhatikan baik-baik pada rencana kamu. Ya. Jadi mungkin ada sesuatu yang salah. Jadi situasi mungkin memiliki sesuatu hal yang cukup memuaskan hati kamu atau tidak sama sekali. Jadi kata kekuatan dalam hidup kamu di sini adalah berarti ada yang tidak beres, rencana yang salah sering disebut dengan cara seperti ini. Jadi mungkin rencana baik atau tidak baik itu semua mungkin sesuatu hal yang mungkin ada sesuatu yang belum terselesaikan dengan baik ataupun masih ada sesuatu yang mungkin ingin dikerjakan ya. Nah, jadi kebalikannya adalah apa yang kamu capai nantinya itu akan memberikan sebuah energi yang cukup baik.
benar atau pasti, mudah atau melihat sebagai alasan, maka perjalanan kamu di sini adalah sebagai bentuk penjelajah, berani dan melanggar sebuah batasan. Ya, nah ini adalah bentuk sebuah emosional dari sebuah bentuk unsur elemen api. Nah, jadi itulah yang harus kamu perbaiki untuk sampai masuk di bulan Oktober. Jadi apapun baik atau tidak, semua kamulah yang mengatur semua itu dengan sisi positif dan sisi baiknya. Jadi kamu yang mengalami dan kamulah harus mengatur semuanya dengan sedemikian rupa supaya kamu bisa mendapatkan energi yang cukup baik, ya. Oke teman-teman, ini adalah siklus kehidupan kamu untuk orang zodiak Pisces. Jadi sudah cukup tahu di bulan Oktober ini apa yang harus kamu perjuangkan, apa yang harus kamu bina, dan apa yang harus kamu introspeksi diri, ya, supaya bisa mendapatkan apa yang menjadi tujuan hidup kamu. Kita akan beralih ke bagian asmara percintaan. Nah, sekarang kita akan melihat emosional, cinta, dan perasaan antara si dia dengan diri kamu dan sebaliknya. Pertama yang saya lihat yang dia inginkan adalah ask for help, be authentic, love endures, ya. Nah, di sini kalau yang saya lihat adalah meminta bantuan, meminta pertolongan, dan meminta supaya kamu lebih perhatian terhadap dirinya. What do you really need? Be willing to accept support. Jadi banyak dukungan, banyak doa. Dia meminta supaya kamu tuh lebih menjelajahi hidupnya, lebih berpetualang dirinya dengan kamu. Dia pengen supaya apa-apa semua mengharapkan bantuan, dukungan, dan doa dari kamu. Pengennya membutuhkan nasihat, saran, dan kritik, solusi yang terbaik, ya. Dan juga di sini dia pengen mengetahui arah tujuan yang jelas itu seperti apa. Jika memang sesuai dengan diri kamu, dia pengen untuk mencapai sebuah kebenaran yang otentik, kebenaran yang benar-benar bisa dicapai dengan titik maksimal, titik kebersamaan. Dan di sini adalah dia mengenai bahwa dia pengen bahwa dia ingin tetap bersama dengan diri kamu, ya. Love does not give up or lose faith. Love is hopeful and withstand every situation. Jadi apa yang kamu capai, apa yang kamu sikapi, apa yang kamu gambarkan, dia selalu percaya pada diri kamu dan dia selalu merasa bahwa kamulah yang terbaik dan kamulah yang dinomorsatukan sampai kehidupan di masa depan, ya. Lalu bagaimana dengan emosional, perasaan, dan cinta diri kamu dengan si dia? Di sini ada kartu mengenai tentang be willing to express love, slow down, physical touch, ya. Nah, di sini mengenai tentang sebuah bentuk gambaran bahwa bersedia mengungkapkan sebuah perasaan cinta. Jadi dia pengen bahwa kamu mengharapkan si dia itu supaya lebih peka dan lebih mengharapkan bahwa kamu tuh adalah segala-galanya buat dia, ya. Dan di sini dia pengen bahwa apapun yang menjadi keinginan dan harapan, kamu selalu mengharapkan bahwa apa yang menjadi keinginan dan harapan pasti ada, tapi pelan-pelan, ya. Kamu selalu merasa bahwa apa yang menjadi keinginan dan tujuan itu nanti akan didapatkan dengan lebih mudah, tetapi semuanya butuh proses. Kamu menginginkan seperti itu, ya. Dan kamu pengennya supaya ada sebuah waktu kebersamaan, dan kamu selalu ada pengennya supaya ada sentuhan fisik ataupun lebih komunikasi ataupun memang ada lebih peka perasaan satu sama lain, ya. Nah, jadi di sini yang mungkin yang menurut kamu selamat untuk kamu, ya, yang membuat dalam sebuah hubungan perasaan ataupun dalam memecahkan sebuah energi yang baik sehingga hidup kamu itu bisa saling memberikan sebuah penyatuan jiwa, ya, saling menyamakan perbedaan, saling memberikan sebuah keuntungan, ya, sehingga saling memberikan dukungan satu sama lain sehingga tidak ada sesuatu yang memberikan sebuah kerugian, ya. Ini yang salah adalah kepekaan masih belum cukup kuat, tetapi ya selamat untuk kamu zodiak Pisces karena pasangan lebih banyak membutuhkan kamu dan cinta tetap bertahan hanya untuk kamu saja, bukan untuk orang lain, ya. Oke teman-teman, di sini asmara percintaan sudah selesai dan siklus kehidupan dari sisi negatif positif baiknya, halangan dan hambatan yang akan kamu capai. Jadi untuk kamu zodiak Pisces sudah selesai, hasil ramalannya bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut, ya. 0819 1963 5839. Ya, tunggu dan saksikan dan nantikan harga edisi paket promo yang lebih murah di bulan
Oktober ya, ataupun mengikuti harga aturan ketentuan dari awal ya. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Saya Penjaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.